Hukuman mati terhadap terpidana narkoba telah dilaksanakan pada era pemerintahan Joko Widodo. 6 terpidana mati narkoba telah dieksekusi mati. Bersama dengan itu muncul wacana hukuman mati terhadap koruptor karena dianggap telah merugikan negara dan merusak budaya bangsa. Menanggapi hukuman mati terhadap koruptor, Menteri Hukum dan HAM, Menkumham Yasona Laoly mengakui hal tersebut bisa saja dilaksanakan jika ada desakan kuat dari masyarakat. Yasona menyatakan hukuman bagi koruptor memang dimungkinkan. Hal tersebut diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor. Akan tetapi dalam pasal itu diatur bahwa hukuman mati bagi koruptor hanya bisa dijatuhkan apabila seseorang melakukan korupsi pada saat negara dalam keadaan bahaya, bencana nasional, krisis ekonomi dan moneter, atau jika korupsi dilakukan berulang. Kan undang-undangnya belum. Undang-undangnya belum. Kalau ada ancaman hukuman mati bagi koruptor, kalau dia mengkorupsi dana bencana alam dalam keadaan bencana perang dan lain-lain. Jadi kalau dalam sekarang ini belum ada. Tapi akan ada ke situ nggak Pak? Arah ke situ? Ya kita lihat aja dorongan masyarakat. Kan ini harus ganti undang-undang, harus revisi undang-undang. Kan? Kalau ada desakan yang sangat kuat. Hukuman mati terhadap terpidana narkoba telah dilaksanakan pada era pemerintahan Joko Widodo. 6 terpidana mati narkoba telah dieksekusi mati. Bersama dengan itu muncul wacana hukuman mati terhadap koruptor karena dianggap telah merugikan negara dan merusak budaya bangsa. Menanggapi hukuman mati terhadap koruptor, Menteri Hukum dan HAM, Menkumham Yasona Laoly mengakui hal tersebut bisa saja dilaksanakan jika ada desakan kuat dari masyarakat. Yasona menyatakan hukuman bagi koruptor memang dimungkinkan. Hal tersebut diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor. Akan tetapi dalam pasal itu diatur bahwa hukuman mati bagi koruptor hanya bisa dijatuhkan apabila seseorang melakukan korupsi pada saat negara dalam keadaan bahaya, bencana nasional, krisis ekonomi dan moneter, atau jika korupsi dilakukan berulang. Kan undang-undangnya belum. Undang-undangnya belum. Kalau ada ancaman hukuman mati bagi koruptor, kalau dia mengkorupsi dana bencana alam dalam keadaan bencana perang dan lain-lain. Jadi kalau dalam sekarang ini belum ada. Tapi akan ada ke situ nggak Pak? Arah ke situ? Ya kita lihat aja dorongan masyarakat. Kan ini harus ganti undang-undang, harus revisi undang-undang. Kan? Kalau ada desakan yang sangat kuat. Hukuman mati terhadap terpidana narkoba telah dilaksanakan pada era pemerintahan Joko Widodo. 6 terpidana mati narkoba telah dieksekusi mati. Bersama dengan itu muncul wacana hukuman mati terhadap koruptor karena dianggap telah merugikan negara dan merusak budaya bangsa. Menanggapi hukuman mati terhadap koruptor, Menteri Hukum dan HAM, Menkumham Yasona Laoly mengakui hal tersebut bisa saja dilaksanakan jika ada desakan kuat dari masyarakat. Yasona menyatakan hukuman bagi koruptor memang dimungkinkan. Hal tersebut diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor. Akan tetapi dalam pasal itu diatur bahwa hukuman mati bagi koruptor hanya bisa dijatuhkan apabila seseorang melakukan korupsi pada saat negara dalam keadaan bahaya, bencana nasional, krisis ekonomi dan moneter, atau jika korupsi dilakukan berulang. Kan undang-undangnya belum. Undang-undangnya belum. Kalau ada ancaman hukuman mati bagi koruptor, kalau dia mengkorupsi dana bencana alam dalam keadaan bencana perang dan lain-lain. Jadi kalau dalam sekarang ini belum ada. Tapi akan ada ke situ nggak Pak? Arah ke situ? Ya kita lihat aja dorongan masyarakat. Kan ini harus ganti undang-undang, harus revisi undang-undang. Kan? Kalau ada desakan yang sangat kuat. Hukuman mati terhadap terpidana narkoba telah dilaksanakan pada era pemerintahan Joko Widodo. 6 terpidana mati narkoba telah dieksekusi mati. Bersama dengan itu muncul wacana hukuman mati terhadap koruptor karena dianggap telah merugikan negara dan merusak budaya bangsa. Menanggapi hukuman mati terhadap koruptor, Menteri Hukum dan HAM, Menkumham Yasona Laoly mengakui hal tersebut bisa saja dilaksanakan jika ada desakan kuat dari masyarakat. Yasona menyatakan hukuman bagi koruptor memang dimungkinkan.
Hal tersebut diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor. Akan tetapi dalam pasal itu diatur bahwa hukuman mati bagi koruptor hanya bisa dijatuhkan apabila seseorang melakukan korupsi pada saat negara dalam keadaan bahaya, bencana nasional, krisis ekonomi. Mati terhadap terpidana narkoba telah dilaksanakan pada era pemerintahan Joko Widodo. 6 terpidana mati narkoba telah dieksekusi mati. Bersama dengan itu muncul wacana hukuman mati terhadap koruptor karena dianggap telah merugikan negara dan merusak budaya bangsa. Menanggapi hukuman mati terhadap koruptor, Menteri Hukum dan HAM, Menkuham Yasona Lawli, mengakui hal tersebut bisa saja dilaksanakan jika ada desakan kuat dari masyarakat. Yasona menyatakan hukuman bagi koruptor memang dimungkinkan. Hal tersebut diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor. Akan tetapi dalam pasal itu diatur bahwa hukuman mati bagi koruptor hanya bisa dijatuhkan apabila seseorang melakukan korupsi pada saat negara dalam keadaan bahaya. Pada era pemerintahan Joko Widodo, 6 terpidana mati narkoba telah dieksekusi mati. Bersama dengan itu muncul wacana hukuman mati terhadap koruptor karena dianggap telah merugikan negara dan merusak budaya bangsa. Menanggapi hukuman mati terhadap koruptor, Menteri Hukum dan HAM, Menkuham Yasona Lawli, mengakui hal tersebut bisa saja dilaksanakan jika ada desakan kuat dari masyarakat. Yasona menyatakan hukuman bagi koruptor memang dimungkinkan. Hal tersebut diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor. Akan tetapi dalam pasal itu diatur bahwa hukuman mati bagi koruptor hanya bisa dijatuhkan apabila seseorang melakukan korupsi pada saat negara dalam keadaan bahaya, bencana nasional, krisis ekonomi, dan moneter. Hukuman mati terhadap terpidana narkoba telah dilaksanakan pada era pemerintahan Joko Widodo. 6 terpidana mati narkoba telah dieksekusi mati. Bersama dengan itu muncul wacana hukuman mati terhadap koruptor karena dianggap telah merugikan negara dan merusak budaya bangsa. Menanggapi hukuman mati terhadap koruptor, Menteri Hukum dan HAM, Menkuham Yasona Lawli, mengakui hal tersebut bisa saja dilaksanakan jika ada desakan kuat dari masyarakat. Yasona menyatakan hukuman bagi koruptor memang dimungkinkan. Hal tersebut diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor. Akan tetapi dalam pasal itu diatur bahwa hukuman mati bagi koruptor hanya bisa dijatuhkan apabila bahaya, bencana nasional, krisis ekonomi, dan moneter, atau jika korupsi dilakukan berulang. Kan undang-undangnya belum. Undang-undangnya belum. Kalau ada ancaman hukuman mati bagi koruptor, kalau dia mengkorupsi dana bencana alam dalam keadaan bencana perang dan lain-lain. Jadi kalau dalam sekarang ini belum ada. Tapi akan ada ke situ nggak Pak? Arah ke situ? Ya kita lihat aja dorongan masyarakat. Kan ini harus ganti undang-undang, harus revisi undang-undang kan. Kalau ada desakan yang sangat kuat. Hukuman mati terhadap terpidana narkoba telah dilaksanakan. Seseorang melakukan korupsi pada saat negara dalam keadaan bahaya, bencana nasional, krisis ekonomi, dan moneter, atau jika korupsi dilakukan berulang. Kan undang-undangnya belum. Undang-undangnya belum. Kalau ada ancaman hukuman mati bagi koruptor, kalau dia mengkorupsi dana bencana alam dalam keadaan bencana perang dan lain-lain. Jadi kalau dalam sekarang ini belum ada. Tapi akan ada ke situ nggak Pak? Arah ke situ? Ya kita lihat aja dorongan masyarakat. Kan ini harus ganti undang-undang, harus revisi undang-undang kan. Kalau ada desakan yang sangat kuat. Hukuman